kalau mereka itu cucu Nabi, bodoh amat. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah, bodoh amat. Kalau kamu tidak percaya kepada saya, maka kamu akan kualat, bodoh amat. Kalau kamu tidak percaya kepada saya, kamu adalah iblis, bodoh amat. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan kualat, bodoh amat. Si amat aja nggak bodoh-bodoh amat. Tesis itu cara membantahnya bukan dengan provokasi, bukan dengan caci maki, tidak boleh emosi, saudara. Bukan dengan marah-marah, tetapi dengan data. Tesis itu dibantah dengan antitesis, gitu, saudara. Begitu kalau saya memandang polemik nasab, ya. Nah, tapi sejauh ini belum ada bantahan yang signifikan yang bisa diterima oleh akal sehat bagi saya pribadi. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Walaupun tes DNA itu belum bisa dijadikan sebagai alat untuk isbatun nasab. Jadi begitu, saudara. Ya, iya. Kalau berhusnudon tidak bisa. Saya itu berhusnudon untuk sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Tidak boleh salah mencintai. Tidak boleh membenci sembarangan, apalagi salah membenci. Begitu. Dengan iblis, dengan setan dilarang berbaik sangka, saudara. Ya. Jadi kalau misalnya bantahan mereka mengatakan yang tidak percaya Habib merupakan PKI, yang tidak percaya Habib adalah komunis, yang tidak percaya Habib adalah ante asing, yang tidak percaya Habib adalah orang-orang bayaran, yang tidak percaya Habib adalah golongan intelijen hitam, kaum-kaum gelap. Ya, biarkan kami masuk golongan-golongan gelap versi kalian. Jadi kenapa marah? Kalau asli ya tunjukkan keasliannya. Ya kalau palsu nggak mau ngaku ya sudah. Maling aja nggak mau ngaku. Ngapain ngaku maling? Kalau ada maling nih ngaku penuh tuh penjara. Udah ditangkap masih juga. Saya difitnah, saudara. Ini merupakan fitnah yang sangat keji, saudara. Kurang ajar, biadab. Jadi begitu, saudara. Kalau saya begitu, ya, persoalan Habib mau ngaku dia zuriyah Nabi, mau ngaku dia keturunan Nabi, mau ngaku dia dari Bani Hashim, silahkan. Saya tidak melarang itu. Orang mau ngaku, silahkan. Ya kan? Dan di Indonesia ini tidak jarang orang ngaku-ngaku. Kalau cuma dari pakaian nggak cukup sebagai bukti, karena tentara aja ada palsunya. Ya, namanya gadungan. Ada tentara gadungan, polisi gadungan. Apakah tentara gadungan itu tentara? Bukan gadungan. Jadi begitu, saudara. Ya, yang penting kita gunakan akal sehat supaya tidak menjadi manusia gadungan. Bahaya kalau kita sebagai manusia gadungan. Terus kalau elu manusia gadungan, aslinya apa? Bisa jadi curut, bisa jadi kunyuk, bisa jadi ketek, bisa jadi lutung. Jadi saya begitu cara mikirnya. Ya, begitu. Saya mikirnya begitu. Kalau kalian gimana mikirnya? Kibin gimana mikir? Kibin gimana mau mikir? Otak nggak ada. Bang, itu Bahar pakai narkoba? Nggak tahu saya. Belum tes urin dia. Coba tes urin dulu baru kita tahu. Atau tes DNA.
Kalau nggak mau tes DNA untuk menunjukkan haplogrupnya, ya tes DNA untuk diketahui apakah dia di dalam tubuhnya ada zat-zat adiktif seperti itu, saudara. Ya, diseruput dulu, bentar, ngasap dulu lah. Nah, jadi begitu, saudara. Kalau menurut saya, kalau saya sih berhusnudonnya begini, mau mereka cucu Nabi, mau mereka bukan cucu Nabi, bodoh amat. Nah, ya kan? Tapi biasanya yang asli ya nggak ngaku-ngaku. Asli itu diakui oleh pihak manapun. Nah, yang susah ngaku-ngaku. Bukan cuma Habib kalau ngaku-ngaku di sini. Ngaku-ngaku Gus ada. Contoh si Arya, ngaku Gus. Anak kiai dari mana lu? Nah, ya makanya TIJ itu meresahkan perjuangan dalam mencari mangan, saudara. Kami berkedok amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata nyamar ma'ruf nyambi mungkar, saudara. Jadi bingung kan? Bingung. Tetap satu komando, saudara. Ya. Apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sebagai keluarga Nabi, sebagai zuriah Nabi, maka verifikasi, saudara. Jejerkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Ya, dengan adanya rambut bisa diperiksa, saudara. Jadi untuk pongkol-pongkol Quraisy itu bisa dideteksi dengan adanya DNA. Nah, jadi kalau nggak tes DNA, bagaimana diketahui kalau dia itu benar-benar pongkol-pongkol Quraisy? Nah, ya kan? Ya begitu, saudara. Dalam saya menyikapi polemik nasab ini. Hubungan saya dengan Habib, yang mau berteman dengan saya, tafadhol. Yang nggak mau berteman dengan saya, Hasan, nggak masalah. Tapi TIJ, kalau kamu nggak ada di golongan kami, kamu itu bisa kualat, nggak dapat syafaat di yaumil qiyamah. Bodoh amat. Gua nggak minta syafaat lu. Gua nggak minta pertolongan dari lu. Gua nggak minta makan sama lu. Gua nggak minta duit sama lu. Nah, setidaknya lu tahu malu lah kalau gua udah ngomong seperti ini. Zaman sekarang tes DNA tidak bisa dipercaya karena teknologi kuasai kafir. Bang, zaman dulu nggak ada DNA. Gimana mau kita percaya? Sesuatu yang tidak ada itu gimana mau kita percaya? Abang ini logika lah dikit. Tes DNA itu ya zaman sekarang. Iya. Kalau saya, buatan kafir nggak bisa dipercaya. Nggak semuanya. Kalau provokasi, propaganda yang diciptakan oleh kafir nggak perlu kita percayai. Tapi kalau misalnya sesuatu yang bermanfaat, hasil karya dari orang kafir, bisa kita pakai. Contohnya orang Indonesia kalau naik haji nggak naik onta, nggak naik rakit, tetap naik pesawat. Nah, buatan siapa? Buatan kafir. Ya kan? Kalau gitu cara mikirnya. Benci sama Habib, saya nggak ada waktu untuk membenci siapapun. Anjing-anjing saja nggak pernah saya benci. Kalau anjingnya nakal saya ingetin. Babinya nakal saya ingetin. Saya nasehatin. Anjing, jangan teriak-teriak anjing kalau lagi ceramah. Anjing, jangan marah-marah kalau diundang ceramah. Anjing, kalau baca kitab jangan kebalik. Anjing, jangan suka ngamuk-ngamuk.
Kayak perempuan datang bulan, jeng, dan sebagainya. Takdir, saudara. Si Bahar ngehina warga Jawa Barat, Mas. Seorang Habib kayak gitu ya. Dia mengatakan orang Purwakarta kalau memilih Bang Deddy Mulyadi, Kang Deddy itu sebagai gubernur, maka akan banyak berhala. Noh, di kampung dia banyak berhala, kok diam aja dia ngurusin kampung orang. Caper ya. Ya, caper. Makanya si Bahar itu ku kawinin aja nanti. Ya. Nanti kulamar dia. Biar kesumpal itu mulutnya. Iqbal itu kafirun. Seseorang yang menuduh orang lain kafir, apabila orang tersebut bukanlah kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya. Begitu, saudara. Ya. Bagaimana Anda mengatakan saya kafir? Saya masih beriman ke rukun iman yang 6. Masih berpegang kepada rukun Islam yang 5, termasuk syahadah di dalamnya. Ya, 2 kalimat syahadah yang masih saya saksikan, percayakan, saya imani, saudara. Bagaimana saya bisa dikatakan kafir? Kecuali kalau syahadah saya Nabi Muhammad itu merupakan datuk saya, itu gagal itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu bukan datuk saya. Saya meyakininya sebagai utusan Allah. The last messenger. Ya. Jadi gitu yang saya yakini. Bukan jadda atau jaddi. Datuk ente apa datuk aneh? Datuk aneh apa datuk ente? Bukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kira-kira cocok nggak, Bin? Kalau nggak cocok, belajar di sini, jangan belajar sendiri. Ya, jangan belajar caci maki juga. Terus TJ kenapa kadang-kadang suka ngomong kotor, caci maki? Saya itu menunjukkan bahwa saya punya kemampuan juga kalau untuk caci maki. Cuman tidak kita pakai, saudara. Ya, jadi begitu. Apakah TJ tahu tentang Gus Baha? Belum. Jadi gitu. Jadi kalau kita berguru, gurunya tersesat, nggak perlu guru sendiri. Kita berguru sendiri, belajar tanpa guru nih. Kita jadi iblis. Ketika kita belajar sama guru yang sesat, kita juga bisa jadi iblis. Apalagi gurunya iblis. Gurunya suka bangga-banggain nasab. Gurunya sombong, gurunya angkuh. Itu kan sifat-sifat iblis, saudara. Apalagi gurunya sering ngaku pernah makan iblis. Seseorang itu perilakunya, perangainya 80% dipengaruhi oleh makanan yang dimakannya. Kalau dia makan iblis, jadi kita nggak meragukan lagi. Kita nggak aneh lagi ketika melihat perangainya seperti perangai iblis. Karena yang dia makan, iblis. Jadi begitu, saudara. Ya. Kan ada tuh yang ngaku-ngaku iblis. Namanya si Bahar, inisialnya. Ini memang sial. Iblisnya lu, Iqbal. Iya, betul. Saya tidak marah ketika dikatain iblis oleh orang lain. Karena saya tahu saudara-saudara saya sedang dirasuki iblis. Jadi kalau kita dirasuki iblis, apapun yang dilihat iblis. Mak dia di rumah pun iblis dilihat. Itu tanda-tanda orang yang dirasuki iblis. Gitu, saudara. Ya. Ente fasik TIJ. Iya, betul. Kalau Anda gimana? Anda fasik juga? Coba Kibin. Berpikirlah dengan akal sehat. Nggak ada yang minta Sherlock hari ini. Sherlock dong TIJ.
Akal lu aja sungsang TJ. Walaupun akal TJ ini sungsang, tetapi TJ kalau baca kitab Arab nggak sungsang. Memang akal kita sungsang, Bang. Sungsang. Yang otak kirinya kemari berputarnya. Otak kanan juga kemari, sungsang dia. Kalau nggak sungsang ya seperti elu. Makanya nggak hidup otak. Otak kanan, otak kiri nggak hidup. Memang harus sungsang otak. Ya, harus sungsang. Jangan keenakan ngomong otak lu sungsang. Memang harus sungsang. Kalau nggak sungsang itu nggak bisa connect. Ya, nggak bisa connect. Apakah benar TIJ pernah sodomi Gus Arya? Mohon maaf Bang, nggak mungkin dia sodomi saya. Buat kencing aja nggak cukup. Buat pipis saya nggak cukup. Iya kalau nggak sungsang otaknya mati rasa. Kerjaannya gibahin umat Rasulullah, betul. Kerjaannya gibahin umat Rasulullah, ngehina umat Rasulullah, kemudian memprovokasi umat Rasulullah, mendoakan yang buruk-buruk untuk umat Rasulullah. Contoh begini, untuk begal nasab, maka hari ini saya kasih gelar, yakni Al-Kaburi. Nah itu menghasut umat Nabi Muhammad. Iya, itu contoh ya, contoh. Kemudian mengatakan Yahudi pesek untuk umat Rasulullah. Tahu kan orangnya siapa? Bang TJ lagi di Kota Tarim. Gua ogah. Gua kalau punya rezeki pingin ziarah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, itu aja. Tarim nggak? Maklumi orang lagi cari makan, betul. Mencaci maki presiden, mencaci maki ulama yang dekat dengan presiden, mencaci maki orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Maka itulah orang-orang yang cari makan. Enggak caci maki orang yang enggak makan. Kalau caci maki orang disebut pejuang. Disebut pejuang. Ya. Peju Aang. Pejunya si Aang. Jadinya pejuang. Pejuang. Habib Rizik nging Habib Rizik guru NU. Habib Rizik nging Habib Rizik guru NU. Tuh lagu bagus sekali. Bang, gimana caranya padamin api neraka? Api neraka ada dua. Neraka nanti di yaumil qiyamah dan neraka yang ada di dalam hati kita. Cara madamin api neraka yang pertama berbuat baik. Jangan berbaik sangka kepada setan ataupun iblis. Lakukan kebaikan. Jangan disulut emosi. Apakah bulian, apakah hinaan yang hadir kepadamu silih berganti. Jangan marah, sabar. Kesabaran, kebaikan, akhlak yang baik. Beribadah dengan tekun. Lakukan apa yang disuruh oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah, maka akan padam api neraka. Sayangnya, nggak banyak yang bisa seperti itu, sehingga api neraka itu nggak padam. Yang memadamkannya bukan kita, saudara, tetapi amal kebaikan yang kita lakukan, sehingga tidak ada lagi bahan bakar neraka nanti. Iya. Jadi seperti itu. TIJ mantan napi, TIJ belum bisa disebut mantan napi. Kenapa? Karena saya statusnya tahanan tahti, tahanan titipan sementara di Mapolda Aceh. Kalau mantan napi itu seperti si Rizik.
si Bahar. Itu bukan sekedar mantan napi kalau si Bahar. Mantan napi yang sekaligus residivis. Begitu. Ya. Residivis. Habib Rizik. Habib Rizik nginggi guru TIJ. Habib Rizik nginggi Habib Rizik guru TIJ. Gitu ya. Habib Rizik guru TIJ. Jangan nampakkan muka, nanti kibin lain marah sama kau. Nih saya tangkap kibin satu nih. Dia marah waktu saya nyanyi tadi, waktu saya bilang Habib Rizik. Ketika saya nyanyiin Habib Rizik nginggi Habib Rizik guru TIJ, langsung dia senyum. Diam. Aduh, kacau, pusing. Gimana kira-kira? Paham tidak? Semangat banget, dibayar berapa sih? Kita bukan cowok komersil, Bang. Kita nggak dibayar pun semangat sekali. Karena kita tujuannya bukan untuk bayaran. Tujuannya untuk senang-senang sekaligus amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi kita bahagia. Kenapa kita bahagia tidak ada beban? Karena kita yakin apa yang kita lakukan itu merupakan tugas mulia. Kegiatan yang diridhoi Allah. Nah, ada yang berani bantah? Saya bilang seperti itu. Itu jurang, kawan. Jangan sampai kita nyusup ke jurang. Apa nih? TIJ pledoinya apa? Kok cuma tahanan sementara? Ya bingung mereka. Mau melimpahkan kasus apa bingung. Senjata api fitnah. TIJ pakai narkoba fitnah. TIJ melecehkan mereka bentuk perlawanan saya. Mereka yang duluan. Masalah saya tidak percaya mereka cucu Nabi kan betul. Saya nggak percaya. Terus kenapa kalau saya nggak percaya? Apakah mereka akan jadi cucu Nabi setelah saya percaya? Makanya saya lakukan. Saya buka sebuah lembaga nasab waktu itu namanya TIJ Express. Jadi saya aslikan dulu, mereka baru asli. Nyesal kan Alwi? Nyesal kan? Nyesal. Makanya jangan main-main sama TIJ. Bingung kau nanti. Setengah daripada penduduk Indonesia bisa jadi masuk penjara gara-gara kau kalau kau mau melaporkan. Tapi nggak mungkin ya kan? Askoli wa makoli. Askoli wa makoli. Askoli wa makoli. Askoli wa makoli. Semut. TIJ bisa nyelam 50 meter. Enggak, kalau si Bahar bisa. Si Bahar itu sampai menyelam 50 meter. Enggak pakai alat. Pakai alat aja mikir 2 kali nyelam 50 meter, saudara. Kalau bukan profesional. Mungkin dia bernafas dengan insang. Kan bapaknya Ali. Alien mungkin. Jadi anaknya alien ya alien juga. Bukan Ali ya, Ali. Kata dia kan Ali. Bapaknya cucu Nabi ke-3, dia ke-34. Dia bukan ke-34, dia 29. Habis 29, 38. 38, 37. Alien berarti itu. Masa ada orang punya anak lebih tua daripada dia? Berapa abad tuanya? Berapa generasi udah? Ya.
Singa laut. Enggak, singa laut itu lebih terhormat daripada si Bahar. Mulut kok kayak cewek, mulut saya itu nggak ada jenis kelaminnya, Bang. Mulut abang ada jenis kelamin? Ada? Nah, jadi mulut saya nggak ada jenis kelamin, Bang. Mulutmu TIJ, cewek apa cowok? Nggak ada. Nah, masa mulut cewek itu hitam kayak mulut saya? Nggak laku dong. Kalau di Jakarta mulut cowok aja merah. Yang mulut cewek itu si Bahar, Bang, merah. Nah, yang kayak mulut cewek itu si Bahar. Mana ada mulut cewek hitam, legam, tanpa cahaya begini? Kalau di depanku udah ku cium kau, Bang. Di Bogor TJ, bukan di Jakarta. Di Jakarta ada juga di Taman Lawang. Jadi maksudku itu satu tongkrongan sama si yang di Bogor. Yang inisialnya Bahar bin Ali bin Smith. Masa ada bibir cewek hitam kayak bibir gua? Nggak mungkin. Oh tidak. Tidak. Terus ada yang bilang lagi, TJ bibir lu hitam. Terus gua harus merah gitu. Bibir gua harus merah. Gua harus beli lipstik buat nyemir rambut, buat nyemir bibir. Memang Bahar Semir, Bahar Semir. Itu Babang Wati namanya, betul, Bang. Satria Arjuna mana? Su'ul adab entebal. Yalah su'ul adab. Askoli sama koli, geser sana. Askoli sama koli, askoli. Mana Kibin? Kibin, kalau ngingatin TIJ gampang sekali Kibin. Yang pertama masuk akal aja udah. Bukannya TIJ membantah kemudian ngeyel, bukan. Kalau misalnya saran, solusi, pendapat dikasih ke TIJ, TIJ akan dengerin. Dengan syarat, ya, dengan syarat masuk akal. Ana lagi umroh ke Tarim, Satria Arjuna, jauh-jauh. Maksudnya jauh-jauh, jangan dekat yang seperti itu, pengaruh seperti itu ya, Nak. Gitu, Kevin. Kalau cuman bilang, TIJ, muka lu hitam. TIJ, bibir lu hitam. TIJ, kamu pengangguran. Itu nggak mempan. Jangankan di sini, di tongkrongan gua aja nggak laku bulian seperti itu. Nah, itu fakta yang kamu bilang. TIJ pengangguran. TIJ bibirnya hitam. TIJ orangnya hitam. Mukanya hitam, betul. Terus gua harus putih gitu. Itu tanda gua bersyukur kepada apa yang telah Allah berikan. Nggak gua rubah-rubah. Ya. Nggak gua rubah. Ada kelebihan, ada kekurangan di wajah, ada kelebihan di selangkangan. Kan kita gitu. Namanya juga manusia. Gua bukan Kibin, tapi suka pingin ngujat TIJ, ya udah silahkan, nggak apa-apa. Nggak harus Kibin ngujat TIJ, nggak harus. Apalagi Kibin lagi sepi. TIJ PKI, naam, Wahabi, naam, Syiah,
Naam. Pembenci ulama. Naam, naam. Naam. Teruskan Satria Arjuna. Naam, naam. Sahih walala. Biar apa sih cowok pakai lipstik? Biar maco katanya. Biar gagah katanya. Ya. Oppa Gangnam Style. Biar terlihat di dalam tubuh saya mengalir darah Nabi. Jadi dimerah-merahin bibir biar kayak Rasulullah. Dipakein skincare biar wajahnya bening, wajahnya bercahaya, saudara. Ya kan? Mungkin juga doyan nyepong peli neng dalan. Ya. Udah pakai lipstik, pakai skincare, pakai pensil alis, make up lah intinya, pakai baret merah, saudara. Nyambung nggak kira-kira? Kemudian ngaku, ana orang Frang, ana orang lapangan. Kalian percaya? Orang Frang, orang lapangan, bibir merah, jalan ngondek. Ya, alis mata dicat, rambut dicat, jalan lenggak-lenggok. Hancurkan, hancur. Ya, sudah ada. Hah? Abang Lung. Menyala abangku, bahasa Aceh. Itu menyala. Agak lain memang. Lenggak melenggok. Siapa dia? Kalau dipakai lipstik, cocok kalau kau pakai lipstik macam apa ini? Macam sentak jepit. Apa itu sentak sandal jepit? Bang, lipstik itu dipakainya di bibir. Namanya aja lipstik. Jadi stick untuk bibir, bang. Kalau sandal jepit itu dipakai di kaki, bang. Makanya para kibin nih ku ajarkan punya otak nih. Mancing otak lu biar hidup. Sendal itu bukan dipakai di bibir. Makanya kalian nggak perlu pakai sendal jepit di bibir. Sendal bekas Habib, lu pakai di bibir. Namanya cium sendal. Bukan dipakai sium sendal namanya itu. Kalian yang biasa pakai sendal di bibir. Nah, si Bahar pakai lipstik di bibir, bukan sendal. Kalian sendal dia, kalian pakai di bibir. Ada-ada aja, Kibin. Sendal jepit itu bukan buat jimat. Sandal jepit itu buat dipakai biar nggak kotor telapak kaki. Bin. Makanya cocok sekali namanya kalian, Mukibin. Sebentar ya.
Udah. Masuk lagi suaranya enggak? Nah, laki kok luluran, luluran nggak apa-apa. Saya pun luluran. Kalau saya ke sungai, biasa 2 bulan sekali. Itu buat luluran. Nah, yang saya lulurin pantat, paha, kaki, telapak kaki, pakai lumpur. Pakai lumpur. Ngomong-ngomong, Bahar nonton nggak? Dia kalau TJ lagi live buka HP aja malas. Alasan, padahal takut. Sakit hati dengar TJ ngomong. Padahal TJ kalau dibalas sama dia nggak sakit hati. Nah, lumpur bang, iya betul lumpur. Saya pakai lumpur kalau luluran. Enggak level. Asotoy. Si Bahar itu bukan nggak gubris TJ. Sebenarnya udah digubris. Bahkan udah nyuruh kibin-kibinnya yang ada di Aceh 3 ekor itu untuk buat video. Kemudian diupload di channel dia. Karena alasan si Bahar nggak bahas TIJ terlalu mewah. TIJ itu terlalu mewah. Kok nggak putih lu katanya luluran? Bang, lulur itu bukan untuk memutihkan, tetapi untuk membersihkan daki. Nah, ada lulur khusus untuk memutihkan. Saya nggak suka lulur pakai chemical atau campur kimia. Saya luluran itu pakai lumpur. Seandainya lulur lumpur itu bisa memutihkan, maka kerbau pun banyak yang putih, saudara. Kalau kerbaunya memang kerbau bule, kerbau albino, dia tidak akan hitam, saudara. Walaupun nggak luluran. Begitu, Bang. Kenapa sih Kibin itu susah saya yang jawabnya? Bukan susah karena pertanyaannya keren. Karena otaknya nggak pakai. Nah, kalau ikut perang namanya bukan lulur, tapi samaran. Nah, kita pakai samaran kalau mau perang. Gitu. Bukan lulur. Nah, kalau di bengkel namanya rabin. Rabin itu untuk menghilangkan baret tipis dari cat motor, mobil itu dirabin. Nah, Kibin jangan pakai rabin ya. Kalau mau putih, jangan. Nanti terkelupas kulitmu. Ya. Ya Umar Muhdar. Aduh, makin sore makin asik nih. Belum ada yang teriak azan. Belum ada. Hebat kamu semua tahu, bukan hebat. Tapi namanya itu pengetahuan. Pengetahuan. Ya, pengetahuan namanya. Ya, iya saudara. Dikisahkan oleh orang yang wisahkan. Suatu ketika Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya ada sosok pemuda yang mengendarai kuda putih.
Kemudian dililitkan sorban putih. Kemudian Al-Habib Umar bertanya kepada Rasulullah. Karena di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah pemuda itu? Dia adalah cucuku. Dia adalah pemimpin di akhir zaman. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam mimpi Habib Umar tersebut? Tidak lain dan tidak bukan. Beliau adalah imam kita. Imamul Akbar. Habib Husain Jihir. Habib Rizik bin Husain bin Syihab Takbir, saudara. Hiya, hiya, hiya. Patah. Putuh paling. Hiya, hiya, hiya. Bawa pedang. Pedang. Pedang ini ku beri nama pedang naga Vespa. Selamatkanlah dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Siap. Capek main kuda-kudaan. Ini dia sakit apa ya? Ini dia bukan sakit. Ini sedang mengendarai kuda hitam. Nah, jadi ini intelijen hitam, saudara. Yang bertanya seperti itu kayaknya kurang sehat. Coba pegang dahimu. Iya, panas. Minum obat, tidur sana. TIJ terkena, saudara. Terkadang aku bingung memikirkan kibin-kibin ini. Rasanya pingin mati saja. Bang, itu cincin merah delima ya? Ini merah 8, Bang. Nah, di atas merah delima lagi. Ini namanya cincin merah 8. Limited edition nih. Nih, limited edition. Ya, merah 8. Aduh, keringatan. Niat tadi mau istirahat sambil nge-live, santun, santai. Nah, malah kibin-kibin muncul buat mengganggu ketenangan TIJ. Tapi nggak apa-apa sih, terima kasih. Dengan adanya kibin saya jadi banyak gerak. Nah. Tetret. Jadi kalau orang naik kuda, orang perang, kalau kita berhenti kudanya, pantatnya mereng ke samping. Gitu ya. Naik kuda, duduk posisi menantang. Macam challenge orang ini. Hampir kesenggol. Askoli sama koli. Nah, dia ngerti, dia tidak datang lagi. Capek ya. Gini-gini aja capek. Makanya TIJ walaupun jadi pengangguran yang capek.
Demi umat, saudara. Diam, Kibin. Ini Kibin Kusandra satu nih. Nggak bisa kita munculkan ke publik, saudara. Nanti Kibin yang lain nyari India. Nah, kayak Bung Lubis jadinya. Nah, di Aceh harimau banyak nggak? Banyak, Bang. Cuman saya belum sensus lagi tahun ini. Nah, setiap tahunnya ada pengurangan. Ada yang karena habitatnya rusak, masuk jeratan, diburu. Menyedihkan nasib mereka. Bang, lagi-lagi Wafi ditelanjangi guru gembul di debat kedua. Hahaha. Nggak menarik, Bang, kalau Wafi ditelanjangi. Mana asik kalau Wafi ditelanjangi. Saripahlah sesekali ditelanjangi. Ya hadikumullah. Terima kasih, Bang. Bukan Sarifah, bukan Syarifah. Saripah. Habibah. Hubabah. Baba. Waduh, kaki kudanya. TIJ si Gorilla lagi live. Guys, yes, I'm Gorilla. Gua lebih milih jadi gorila daripada jadi mukibin. Nah, gorila itu lambang keperkasaan, gagah dia. Nah, singa sama gorila kalah singa. Nah, dirobek pahanya sama gorila. Walaupun ya singa itu punya gelar sebagai raja rimba, raja hutan. Padahal hobinya juga yang nyari makan betina, saudara, kalau singa. Makanya saya kurang suka singa. Nah, misalnya saya labelkan singa untuk saya, apalagi saya, singarang gitu ya, singanceng. Nah. Gitu. Kalau di kasur pakai jurus gorila ganas tuh. Gorila nggak bagus. Nah, enggak. Go juara lah. Bang, kapan jadi mukibin? Sudah. Sudah bosan jadi mukibin. Gua taubat. Gue kalau jadi mukibin dulu brutal sekali gua. Kalau ada yang jelek-jelekin si Unyil langsung gua datangi. Nah, kalau misalnya gua nih jadi mukibin sekarang, ada orang kayak TIJ, habis dia. Habis dia, aku habisin dia. Nah, nggak aku biarkan. Halal darahnya kalau gua jadi mukibin. Nah, sekarang udah tobat. Bang, kapan jadi mukimat? Kalau sekarang gua jadi mukimat. Muhibbin Kiai Imat.
naik kuda sambil teriak fufu fafa. Ayo, ayo, ayo. Fufu fafa, 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 fufu fafa. Aduh. Capek Satria Arjuna, jangan challenge yang seperti itu. Fufu fafa, fufu fafa. Aduh. Ya, ya, ya. Fufu fafa, fufu fafa, fufu fafa. Capek. Baterai masih cukup nggak? Masih 100%. Bang, apa karena otot lu gede, nyali lu gede juga buat lawan Khabib? Saya bukan buat lawan orang. Karena saya gede ini karena bapak saya gede. Walaupun saya tidak segede bapak saya. Nah, mungkin karena bukan otot ya, tapi otong berurat mungkin ya. Kibin, sana lagi. Nampak kau nanti Kibin. Dicari tuh sama kawan-kawan kau. Begini TJ kalau lagi geram. Nggak mukulin orang kalau lagi geram. Nggak marah-marah. Nggak emosi. Geram nih, geram. Geram sendiri. Geram, lebih baik geram daripada keram. Kalau jatuh ke jurang, nyorot laurung yang puhi. Berguling-guling. Apa ini komen? TIJ hidupnya masih ngandelin duit bini, duit istri. Dan YouTube malu-maluin. Ngandelin duit bini kok malu-maluin? Malu-maluin ngandelin duit Kibin. Ngandelin duit bini. Kok malu-maluin? Makanya nyari bini yang hemat. Nanti kalau kita habis duit, mintalah sama bini. Ngandelin. Kalau punya bini nggak bisa diandelin gimana? Waduh. Terus mau ngandelin siapa? Kibin gitu. Kibin, aku mau bakso. Kibin, aku mau rica-rica. Kibin, aku mau kuah pli. Ngandelin bini lah. Sayang, tahu kan? Ini pura-pura nggak nonton bini gua ya. Sayang, tahu kan di Indonesia itu lagi krisis ekonomi. Rupiah anjlok. Jadi kita perlu suntikan dana untuk kehidupan. Tolong dong. Gitu. Sekarang bini gua udah pinter. Ini di Rusia perang. Terus apa hubungannya? Jadi kerjasamanya diputus. Jadi akses untuk mengirim duit nggak ada. Nggak. Kalau dulu bisa di Western Union. Western Union. Sekarang nggak bisa lagi karena terkena sanksi ekonomi. Yuk Kibin, komen lagi. Lu nganalin siapa? Bapak lu? Hah? Ngandelin siapa? Kalau nggak ada duit, papa minta duit. Buat apa nak? Ganti sempak pak. Gitu. Gua enggak.
Makanya nyari bini yang seperti itu bisa diandelin. Nggak cuma dikawinin doang. Masak bisa. Ngasih duit ke suami bisa. Ngasilin duit bisa. Bangun rumah bisa. Jadi kuli bisa. Mijit bisa. Kerik bisa. Gitu. Kalau nyusah-nyusahin buat apa? Lebih baik sendiri. Hah? Lebih baik sendiri daripada berbini. Ya, lama-lama aku seperti sendiri. Ngapain gitu, Kibin? Ya. Ayo. Lu pikir bini lu buat lu enjot aja? Bajingan itu. Kibin. Shh. Kok masih terang? Ya teranglah. Bercahaya, Masya Allah. TIJ, di sini sudah malam. TIJ masih terang benerang. Saya menggunakan Garomah Habib. Melambatkan matahari. Kalau ditarim, emang ente pikir ditarim doang? Bisa menahan pergerakan matahari. Di Aceh juga bisa. Nah, ini kalian udah gelap kan? Gelap, saudara. Ini menahan matahari biar sholat maghribnya lama, kata Habib. Jadi mataharinya ditahan dulu. Ya. Membagongkan jir. Ya karena saya yang ngomong, Satria Arjuna. Kalau Habib yang ngomong, Masya Allah, luar biasa. Makam beliau di mana? Ngapain? Mau tabarukan. Kalau TJ ngomong, bodoh kau, biadab kau, bohong kau, tipu kau. Nah, itu tahu. Itu kan tipu-tipu. Nah, jadi jangan hidup dengan daya tipu. Ya. Minimal hidup dengan daya baterai lah. Kalau hidup dengan daya tipu itu terganggu orang lain. Terima kasih, Serba Kanal. Open fight sama Bahar. Gua udah capek bang bilang seperti itu. Bahar, lu daftarin aja. Ya, daftarin untuk duel gitu. Pura-pura nggak dengar Bahar. Begitu si Kori langsung. Wah. Itu pun si Kori kemana, si Bahar kemana, saudara. Gua transfer lu 10 juta. Lu serang Imat ya. Bang, 10 juta itu bagi saya itu cuman buat ngopi pagi, Bang. Gitu. Kita ngopi nggak dikasih orang. Buat beli makan, buat sarapan pagi lah. 10 juta itu nggak cukup. Ya. 10 juta itu hanya cukup buat beli tisu ngelap pantat TIJ. Kau simpan aja duit kau itu. Ya. Di Aceh ini apa-apa mahal. Dan kita nggak apa, bukan sombong. Memang di sini mahal, lebih mahal dari di Jakarta. Ya. Di sini apa-apa mahal. Makanya 10 juta itu nggak cukup. Gitu. Apa-apa mahal. Ya. Ya, buat beli tisu ngelap pantat aja nggak cukup tuh. Gua sarapan pagi aja habis itu. Barang 10 juta, 5 juta gitu. Karena gue nggak bisa minum sendiri, makan sendiri nggak bisa. Kalau gue masuk warung itu makan sendiri, itu nggak ketelan, saudara. Apalagi gue lagi makan, datang pengemis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentara dari mana ya? Bukan tentara, Pak. Saya ini mau nyari sumbangan untuk investasi akhirat. Pakai loreng, pakai sepatu boots, pakai sorban dililit ke muka, pakai kotak mie instan, ada bendera Palestinanya, ya, gitu.
nggak bisa makan itu kalau ada orang datang ini itu segala macam. Bukan gua gini, bukan gua nggak suka mereka, bukan. Risih gua kalau makan diganggu. Nah, ya. Nah, jadi begitu, saudara. Makanya kadang-kadang gua ajak makan, tapi nggak mau. Nah, makan yuk. Gitu. Jangan macam-macam sama Habib Bahar TIJ. Beliau bisa Wing Chun. Takut saya. Wing Chun. Wing Chun. Tereng 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 tereng. Habibi, Habibi ya nuril ain. Wing Chun. Tolong. Wing Chun kayak orang kualat. Pegel. Keseleo. Emang ada Wing Chun kayak gitu? Maghrib ngap, sholat. Saya live barusan habis salat asar. Habis asar saya live. Askoli sama koli. Wing Chun. Kibin, itu bukan Wing Chun, itu gerakan culun. Ya. Wing Chun sama culun aja nggak ngerti. Wis. Aduh. Di kamera nggak nampak dalamnya. Ponam kah? Ponam guru imam lah. Nyoke. TIJ masa kecil kurang bahagia. Iya,
mulaan live tadi udah saya kasih tahu. Saya dikit-dikit disuruh ke sawah, dikit-dikit suruh ngarit, dikit-dikit suruh belanja. Waktu kecil, dikit-dikit suruh di kebun. Jadi besar seperti ini, bapak saya udah nggak ada lagi ya. Kesempatan bermain. Cocok kan? Cocok nggak, Bin? Cocok kan? Lukman. Baik Bang Lukman. Dulu nggak boleh merokok. SMA gue nggak boleh merokok sama bapak gue. Cuman gue bandel. Nggak bandel-bandel amat sih. Gue semai biji ganja di kamar mandi, ketahuan. Gue digantung kepala ke bawah, disebat pakai tali pinggang. Terus apa lagi ya? Waktu kecil jerah gue waktu kecil. Bapak gue didik gue kayak militer gitu. Dia mau olahraga, kita pun harus ikut. Bapak gue pagi-pagi itu jam 5, kalau di Aceh kan subuhnya jam 6. Jam 5 tuh jam 4 lah, dia udah push up. Udah push up sendiri. Kita pun harus ikut, kalau nggak diguyur. Dia mau olahraga, kita yang harus ikut. Seandainya olahraga itu bermanfaat, nggak apa-apa. Ini nggak ngasilin duit pun. Nah. Saya ini petinju dulu, kata bapak saya. Saya ini petinju dulu. Jadi kalau bapak petinju terus kenapa? Saya harus jadi petinju juga? Enggak juga. Maksudnya untuk kesehatanmu. Kesehatan itu mahal katanya. Nah, jadi gitu. Di-spilin bang bapaknya. Nanti takut kalian lari. Nah, bapak gue udah gua tanam. Ya. Kalau gua spill nanti kalian kabur. Kena juga pedoman komunitas. Bang TIJ, apa nih, pawangnya Habib, nggak tahu bang, saya Indonesia aja. Sarap lu bang, sarap bang. Kalau nggak ada sarap gua nggak bisa mikir, nggak bisa gerak. Kalau lu sarip ya? Sarip dari mana? Gua sarap. Hehehe. Abang dulu milisi GAM ya, bukan? Bukan. Saya waktu GAM itu masih SD, bang. Waktu perang di Aceh itu masih SD. Masih ingusan. Masih rembes. Masih rembes saya waktu konflik di Aceh itu. Itu 2003 saya masih SD kelas 5. Orang stres. Kalau abang belum tahu orang stres, lihatlah wajah-wajah stres. Contohnya si Bahar, si Unyil misalnya. Kalau TJ anti stres, bang. Kenapa? Karena belakang rumah kita tempat wisata, bang. Depan rumah kita kafe, bang. Depan rumah kafe, belakang tempat wisata, nggak ada celah untuk stres, bang. Ya. Kalau kalian gimana? Belakang rumah tumpukan sampah. Depan rumah bengkel rongsok. Ya wajar stres, bang. Kalau gua nggak. Belakang rumah danau. Ya. Depan rumah kafe. Orang-orang berbondong-bondong datang hanya untuk bisa duduk di belakang rumah TIJ. Gua kasih tahu sama kau. Samping rumah tempat bule jemur. Ya. Samping kiri itu. Samping kanan jemuran. Gitu.
Maghrib di sini sudah, kalau sudah maghrib sudah azan bang, nggak ada yang teriak di sini maghrib. Kalau di tempat kalian gimana? Maghrib, maghrib, gitu ya? Kalau di tempat saya, kalau maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kalau udah tiba maghrib di sini. Nah. Dari Kota Ukir bang, Kota Ukir ya, Jepara ya bang. Tetap aja kalau kagak ada uang mah, mau depan belakang samping kiri kanan kafe nggak ngablek uang mah. Kebetulan kafe depan rumah itu punya saya. Ah, kafe depan rumah. Ah, jadi saya nggak perlu uang. Kalau saya mau ngopi, cuman mau numpang kopi di situ nggak perlu uang bang. Wawohi, wawohi. Ya, buat apa uang? Mau ngopi gratis. Bukan malak. Kita punya kafe. Gitu. Ya, malah uang itu datang, bukan kita cari gitu. Kalau saya ya untuk ukuran saya. Tapi nggak banyak-banyak. Cukup buat beli balsem aja udah cukup saya, udah syukur. Nah, kan orang tua, udah cukup buat beli balsem udah cukup. Nah, jadi begitu bang ya. Bang, di bagian Aceh ada banjir ya? Saya kurang tahu bang, karena di bagian tempat tinggal saya itu tinggi. Nah, ini di atas gunung nih. Nah. Jadi begitu bang ya. Uang itu hanya angka-angka yang terdiri dari kertas dan logam. Jangan pernah kamu takut miskin. Kalau kamu yakin bahwa Allah, Tuhan kita itu sebagai yang maha kaya. Uang itu merupakan kebutuhan, bukan sekedar hanya keinginan. Kalau kamu mengikuti keinginan, kamu akan diperbudak oleh uang. Nah, ya, uang itu perusak, saudara, perusak segalanya. Emas kita dibeli hanya pakai kertas dulu. Lada kita, rempah kita ditukar pakai kertas, bayangkan bodohnya kita. Sekarang bahaya lagi, hanya pakai angka-angka digital, saudara. Mereka tekan nomor di HP, mereka angkut barang kita. Angkut lada kita, angkut rempah kita, angkut emas kita, angkut gas kita, angkut minyak kita. Diangkut semua. Hanya kita ditinggalkan angka-angka, saudara. Nah, jadi begitu. Jadi uang itu adalah riba, saudara. Kalau mau bicara riba. Mau namanya syariah, mau namanya ini itu, tetap itu riba. Kenapa? Karena ada inflasinya. Tetapi kalau uang itu bukan kertas, uang itu dibuat dari emas, dari logam mulia, maka tidak ada inflasinya, saudara.